Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas, insya Allah ini adalah bab terakhir di semester ini yang akan kita bahas beberapa kali pertemuan karena cukup panjang. Ini tentang penyusunan anggaran perusahaan dagang. Kenapa perusahaan dagang yang Ibu pilih? Karena perusahaan dagang ini yang paling banyak ya, selain perusahaan manufaktur, juga perusahaan jasa. Oke, jadi tolong dicatat ya resumenya karena ini akan berguna sebagai bahan kalian ujian UAS karena UASnya akan open book. Oke, jadi hmm, kalau perusahaan industri atau perusahaan manufaktur itu kegiatannya kan membeli barang eh, setengah mati, setengah mati, barang yang belum jadi ya raw material untuk diolah menjadi barang jadi untuk dijual. Jadi kalau di perusahaan industri atau manufaktur itu pasti ada anggaran produk dan anggaran biaya pabrik yang mencakup biaya anggaran biaya bahan baku, anggaran BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, tadi, nah kalau di perusahaan industri itu ada persediaan produk barang, jadi persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan bahan baku dan persediaan bahan pengembangan itu yang seperti sudah Ibu bahas di kelas kan, di kelas waktu itu tempo hari. Nah, kalau perusahaan dagang itu perusahaan yang seperti apa? Perusahaan dagang itu kegiatannya adalah dia beli barang dagangan untuk dijual kembali. Jadi tidak ada, nggak diolah lagi nih barangnya, langsung dijual lagi. Jadi kalau dalam perusahaan dagang itu ada anggaran pembelian barang dagangan dan persediaan barang dagang. Nah, oke. Sekarang kita bahas penyusunan anggaran tetap. Nah, nih, anggaran tetap ini akan diuraikan, yang akan diuraikan ini berupa anggaran induk. Nah, ini adalah toko Banjar yang berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas PT yang mempunyai neraca seperti tabel ini 19,1. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu penjualan sesungguhnya atau aktualnya untuk 2 bulan terakhir di tahun 2016. Artinya sudah terjadi ya aktual. Novembernya 120, Desembernya 100.000. Nah, dia sudah membuat anggaran penjualan atau taksiran estimasi penjualan selama 5 bulan di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2017. Yaitu di Januarinya 120, Februarinya 130, dan seterusnya sampai Mei 130. Ini teman-teman adalah neraca toko Banjar per 31 Desember 2016. Ya, diketahui, ingat neraca adalah persamaan dasar akuntansi di mana di sisi sebelah kiri adalah harta, di sebelah kanan adalah liabilitas atau utang dan modal. Jadi mereka harus seimbang. Di sini asetnya berupa kas, uang bisa tunai, bisa di bank sebesar 50.000, piutang dagangnya 59.800, persediaan barangnya 110.000, aset tetap bersih 150.000. Nah, ini neraca yang sudah dibuat oleh toko Banjar, sehingga total asetnya 369.800. Bagaimana dengan sisi sebelah kanan?
Dia ada utang dan modal, utang dagangnya 79 sekian, modal sahamnya 100.000, laba ditahannya 190.000 sekian. Sehingga utang dan modalnya balance dengan total asetnya yaitu 369.800. Oke, ini mengulik sedikit materi pengantar akuntansi. Oke, ini adalah hal yang harus kalian perhatikan. Ini termasuk soal ya. Jadi soalnya panjang dari sini, dari A, dan ini pernyataan pertanyaannya B sampai F. Yang B, ini syarat dan ketentuannya. Seluruh penjualan dilakukan sebagian tunai dan sebagiannya lagi kredit. Dengan cara pembayarannya 50% dibayar pada bulan penjualan. Misalnya dia jual di bulan Januari, maka 50%-nya harus dibayar tunai di bulan Januari. 40% sisanya dibayar setelah bulan jualan. Berarti dibayar di bulan Februari. Kalau penjualannya Januari ya. Dan 9% sisanya dibayar 2 bulan setelah bulan jualan, yaitu di bulan Februari. No, Maret. Dan 1% ditaksir tidak tertagih. Ini yang perlu kalian highlight ya. Untuk harga pokok penjualan yang diinginkan itu 65% dari anggaran penjualan. Ketentuan yang ketiga, sediaan barang dagangan akhir pada bulan berjalan itu direncanakan 65%. Nah, ini ingat angkanya 65% ini merupakan harga pokok penjualan yang mana nanti akan kita bahas di hitung-hitungan tiba-tiba muncul 65%. Jangan kaget, itu adalah penjualan, harga pokok penjualan yang diinginkan dan juga merupakan persediaan barang dagangan akhir pada bulan yang bersangkutan. 65% dari jualan bulan yang akan datang setelah ditambah 50% dari jualan 2 bulan berikutnya. Pusing? Oke, nanti langsung ke angka biar nggak pusing ya. Pembelian dibayar lunas bulan berikutnya. Sabar, sabar. Berikutnya yang keempat, beban jualan dan administrasi variabel 10% dari dapatan jualan bulan bersangkutan, kecuali beban piutang tak tertagih. Yang E, beban penjualan dan administrasi tetap. Ini ingat nanti ada di laporan keuangannya. Beban penjualan dan administrasi tetap 25.000 per tahun. Termasuk depresiasi per bulan 6.000 rupiah. Beban penjualan dan administrasi tunai dibayar pada bulan bersangkutan. Manajemen menghendaki kas minimum. Kas minimumnya harus 60.000 yang dimulai dari bulan Januari 2017. Untuk menambah kas awal tahun 2017 sebesar 50.000 menjadi 60.000, sebesar kas minimum perusahaan bermaksud meminjam uang di bank sebesar 10.000. Gitu. Jadi dia menghendaki kas minimumnya 60.000 di bulan Januari karena kas awal tahun 2017 itu hanya 50.000, maka untuk menjadi 60.000 itu harus minjem 10.000 ke bank. Dia bermaksud untuk meminjam uang ke bank sebesar 10.000 pada awal tahun dan akan dilunasi pada akhir bulan ketiga. Bunga pinjaman di bank ini juga ada nanti di laporan keuangannya, bunga pinjaman di bank 12%. Setahun dari pokok pinjaman yang dibayar pada awal triwulan. Nah, kalian diminta untuk menyusun anggaran induk untuk 3 bulan pertama tahun 2017 yang harus disusun tiap bulan. Anggaran induk tadi terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, ini soalnya. Soalnya adalah kalian diminta untuk membuat anggaran operasional dan anggaran operasional itu terdiri dari anggaran penjualan, anggaran pembelian, masuk perkiraan sediaan barang dagangan akhir, anggaran beban penjualan administrasi, serta anggaran laba rugi. Anggaran keuangan itu ada anggaran kas dan neraca. Oke, teman-teman kita bahas ini dulu sambil dipahami. Anggaran penjualan bagi sales budget.
yang disusun beserta anggaran kas masuk dari pendapatan penjualan. Jadi ini adalah anggaran penjualan tiap bulan untuk triwulan pertama tahun 2017. Jadi setiap tahunnya disusun ada 4 triwulan. Nah, ini triwulan pertamanya. Triwulan pertama yaitu terdiri dari Januari, Februari, Maret. Berarti 12 bulan dibagi 3. Karena ada 4 ya triwulan, maka 12 dibagi 3. Maka setiap triwulan terdiri dari 3 bulan. Triwulan pertama terdiri dari Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Baik, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya adalah keterangan ini aktualnya yang sudah terjadi November, penjualan pada bulan November dan Desember, kemudian ini estimasi Januari, Februari, Maret. Ini angkanya sudah ada di atas ya. Ya, di sini angkanya sudah dapat dari sini. Kemudian A, 50% kali jualan bersangkutan. Artinya nih gini teman-teman, kita mau ngitung berapa sih kas masuk di bulan Januari, berapa sih kas masuk di bulan Februari, berapa sih kas masuk di bulan Maret. Sedangkan syarat penjualannya itu ini tadi 50% dibayar pada bulan jualan, 40%-nya dibayar setelah bulan penjualan, 9% dibayar 2 bulan setelah penjualan bulan jualan, dan 1% ditaksir tidak tertagih. Oke, karena sekarang kita akan membuat anggaran penjualan dimulai untuk tahun 2017 untuk triwulan pertama, maka akan dimulai dari Januari, Februari, dan Maret. Ini adalah keterangan dari apa penjualan yang sudah terjadi atau terrealisasi di bulan November dan Desember. Tapi lihat apakah ini pembayaran udah lunas semua. Nah, oke, kita bahas dulu ya satu persatu berdasarkan eh, ketentuan penjualan di atas yang tadi Ibu sudah sebutkan. Di Januari ini dia menjual 120.000. Syaratnya apa? 50% dari penjualan bulan bersangkutan. Berarti 50% dari 120.000. Berarti akan ada uang masuk 60.000. Ya, clear ya. Kemudian di bulan itu ternyata 40% dari jualan bulan lalu. Nah, 40% dari penjualan bulan lalu yaitu dari Desember. Desember kan belum lunas tuh. Di Desember dia menerima uang 50% dari pembayaran Desember, berarti 50.000 dan 40% dari penjualan bulan lalu. Berarti gini-gini. Di Desember ini 40%-nya akan diterima di bulan Januari sebesar 40.000. Nah, di Januari dia juga akan menerima 9% jualan dari 2 bulan lalu, yaitu dari November. Jadi 9% dari penjualan bulan November. Kalau kalian belum paham, tolong dibaca lagi syarat dan ketentuan yang di atas tadi yang sudah kalian catat. Oke, sabar begini. Jadi kan gini, di bulan Januari dia kan jual 120.000. 50.000-nya, 50%-nya harus dibayar di bulan itu, yaitu di bulan Januari 60.000. 40%-nya penjualan Januari itu harus dibayar di bulan berikutnya. Ya kan, yaitu 48.000. Ini dapatnya dari sini. Jadi sisanya bulan Januari. 40% dari bulan Januari. Oke, 90% dari penjualan di bulan Januari ini harus dibayar di bulan Maret. 2 bulan berikutnya, yaitu di bulan Maret. Berarti di sini adalah angka 9% dari penjualan di bulan Januari. Gitu. Sehingga lunas. Kalau kalian totalkan 60.000 tambah 48, nih 60 tambah 48 tambah 10.800. Berapa? Coba Ibu hitung pakai kalkulator dulu ya. 60.000 ditambah 48.000 ditambah 10.800.
Dapatnya 118.800. Kenapa tidak 120.000? Ingat, karena 1%-nya adalah 1%-nya adalah piutang tak tertagih. 1% ditaksir tidak tertagih. Seperti itu. Oke, sehingga pada Januari dapatlah kas masuknya 110.000. Kita bahas yang Februari. Di Februari, ingat penjualan di bulan itu harus dibayar 50%. Berarti 50% dari 130. Dan dia dapat juga 40% dari penjualan bulan lalu, yaitu 40% dikali penjualan bulan lalu 120, dapatlah 48.000. Dia juga dapat 9% dari jualan 2 bulan lalu. Berarti 9% dikali 100.000, dapatlah 9.000. Sehingga di Februari jumlah kas masuknya adalah 122.000. Atau, Ibu jelaskan yang Februari. Penjualan Februari kan 130, 50%-nya harus dibayar di bulan itu, yaitu di bulan Februari. Berarti 65.000 harus diterima di bulan Februari. Syarat penjualan berikutnya adalah 40% dari penjualan di Februari harus diterima di bulan depan. Artinya 40% dari 130 harus diterima di bulan depan, yaitu 52.000 rupiah harus diterima di bulan Maret. Sisanya 9% penjualan dari 130.000 ini atau penjualan di bulan Februari harus diterima 2 bulan berikutnya, yaitu di bulan April atau di triwulan kedua. Begitu. Oke, berikutnya yang bulan Maret, dia penjualannya dianggarkan 115.000. Berarti dia akan menerima uang 50% dari penjualan bulan bersangkutan atau 50% dari 115.000, yaitu 57.500. Di bulan Maret, dia juga akan menerima 40% pelunasan dari penjualan bulan Februari, yaitu 40% dikali 130. 52.000. Dan yang 10.000 ini didapat dari mana? Yaitu 9% dari penjualan 2 bulan lalu. Berarti 9% dari bulan Januari. 9% dari 120.000. Dapatlah 10.800. Sehingga pada bulan Maret dia akan mendapatkan uang masuk atau kas masuk 120.300 rupiah. Begitu. Hmm. Ini perhitungannya, silakan difoto. Oke, sekarang kita akan membuat tabel 19.3, yaitu anggaran pembelian. Anggaran pembelian. Oke, perhatikan. Oke. Anggaran pembelian untuk toko Banjar pada triwulan pertama yang terdiri dari bulan Januari, Februari, Maret dalam rupiah. Penjualannya di bulan Januari 120 sudah dianggarkan di atas. 130 untuk bulan Februari dan bulan Maretnya 115. Oh, ternyata dianggarkan sampai 5 bulan ya di atas itu. April 120, Mei 130. Tapi kita di sini hanya akan membahas triwulan pertama saja, Januari sampai Maret. Harga pokok penjualan 78.000. Harga pokok penjualan ini dapat dari dapat dari 65% dikali 120.000 atau jualan bulan Januari. 65% itu apa? Ini ada di S dan K di atas.
65%. Tadi nyari apa kita? Tadi kita nyari harga pokok penjualan. Nih, harga pokok penjualan yang diinginkan adalah 65% dari anggaran penjualan. Oke, dapat ya. HPP, kayak harga pokok penjualan yang diinginkan oleh perusahaan ini itu 65% dari anggaran penjualan di bulan itu. Anggaran penjualan di bulan itu adalah 120.000. Maka 65% dari 120.000 adalah 78.000. Begitu juga sampingnya nih. Anggaran penjualan di Februari 130.000. Maka harga pokok penjualannya 65% dikali 130.000. Begitu juga yang Maret. 65% dikali 115.000. Oke, Ibu harap ini semuanya sudah paham. Tolong teman-teman yang nggak paham dicatat, kemudian tanyakan di grup langsung. Atau kalau malu bisa langsung minta kelas. Harusnya nggak usah malu. Oke, ingat ini PR-nya adalah meresum ya. Berikutnya, persediaan barang dagangan akhir 121.875. Ini dapat dari 6 persediaan barang dagangan akhir sama dengan 65%. Persediaan barang dagangan akhir. Ini ada di S dan K-nya. Persediaan barang dagangan Persediaan barang dagangan akhir nih. Sediaan barang dagangan akhir pada bulan bersangkutan, kita sedang membahas Januari, direncanakan 65% dari penjualan bulan yang akan datang. Berarti 65% dari penjualan bulan Februari. Setelah ditambah 50% dari penjualan 2 bulan berikutnya. Berarti 2 bulan berikutnya adalah bulan Maret. Gimana caranya, Bu? Pembelian dibayar lunas bulan berikutnya. Oke. Tadi dikatakan bahwa persediaan barang dagangan akhir itu sama hitungnya adalah 65%. Ini ditentukan oleh perusahaan 65%-nya. 65% dikali 130.000. Penjualan bulan berikutnya 130.000-nya harus ditambah dulu. Jadi dalam kurung ya 65.000 65% dikali 130.000. Tadi kan ada kalimat setelah sebelumnya apa tadi kalimatnya? Persediaan barang dagangan akhir pada bulan bersangkutan direncanakan 65% kan? Dari jualan bulan yang akan datang, berarti bulan Februari, setelah ditambah, berarti penjualan bulan Februarinya, ini 130-nya, ditambah dulu 50% dari penjualan 2 bulan berikutnya. 130 ini ditambah dulu dari 50%-nya 115. Ya kan? Dapatlah dia berarti 50%-nya dari 115 itu berapa? 57,5 kan? Tambah 130. Hasilnya dikali 65. Ini kayak gini. Sorry, mana tadi? Oh, ini ya. Berarti kayak gini. 65% dikali bulan bulan berikutnya 130.000. Tapi kan ada kata-kata setelah sebelumnya ya. Berarti 130.000-nya ini harus ditambah dengan 50% dari 2 bulan berikutnya, yaitu 115.000. Sehingga dapatlah dia
121.870 gitu. Teman-teman, Ibu kenapa memberikan materi ini di YouTube? Karena kita untuk memadatkan pertemuan kita ya. Jadi misalkan seminggu itu 2 kali pertemuan YouTube ya. YouTube dan YouTube ternyata minggu ini. YouTube dan YouTube. Ya, Ibu sedang mengemban tugas yang lain dulu, yang urgent. Jadi Ibu rasa ini masih bisa pakai YouTube. Ini dapatlah ini. Oke, berarti 113 nih dapat dari mana? 113.750 berarti 65% dikali 115.000 setelah sebelumnya. Berarti 115.000 nih ditambah lo dengan setengahnya 120. Berarti 115.000 ditambah 60.000. Hasilnya berapa? Hasilnya 175 dikali 65%. Dapatlah mana tadi? Ini 113,75. Begitu juga yang Maret. Inilah kenapa penjualan bulan April dan Mei ditunjukkan. Karena dia mau hitung Februari dan Maret butuh angka penjualan 2 bulan setelahnya. Walaupun ini anggaran pembelian untuk triwulan pertama. Itu juga yang Maret. Berarti yang Maret nih gimana? Berarti yang Maret nih yang Maret ini 120 nih. 120 nih dapatnya dari 65%. Salah. 65% dikali dengan dalam kurung dulu. Dalam kurung berapa angkanya tadi itu? 100 enggak nangkep. Ya. Dikali dengan 120 nih April 120.000 ditambah 50% dari Mei. Ya kan? 50% dari Mei. Berapa? Atau bisa kalian gabarin seperti ini. 50% dikali RP. Udah tadi nggak pakai RP. 130.000. Dapatlah. Ya. Dapat lagi ya. 120. 120. 250. Oke. Begini sih. Oke, sekarang kita dapat barang siap dijual. Barang siap dijual ini rumusnya B tambah C. B mana B? Nih, harga pokok penjualan 78.000 ditambah persediaan dagang akhir, yaitu 121.875. Persediaan dagang akhir di bulan Januari akan menjadi persediaan awal di bulan Februari. Oke. Sekarang barang siap dijualnya 199.875, yaitu hasil dari penambahan 121 tambah 78. Sehingga persediaan barang dagangan awal itu 110.000. 110.000. Berarti persediaan dagang awal di bulan Januari ini dapatnya dari persediaan akhir bulan Desember. Sehingga dapatlah pembeliannya 89.875. Dapatnya dari mana? Kalau kalian lihat dari angkanya, bisa langsung kedua dapatnya dari hmm, dapatnya dari ini ada rumusnya. D dikurang E. 199 dikurangi 110, dapatlah 89. Sehingga bayar pembeliannya 9.750.
79.750 itu dapat dari mana? Oh iya, ini bukan di Zoom ya, nggak bisa nanya. Lupa. Ini dapat dari, oke teman-teman, saya ibu lanjutkan. Bayar pembelian ini artinya bayar pembelian 9750 ini adalah utang di bulan Desember. Ini bisa kita lihat di neracanya dia. Berapa tadi angkanya? 89, gimana tadi? 89, 79750. 79750. Kalau kalian lihat di neracanya ada utang dagang. Artinya 79.750 per Desember kan. Nah, berarti ini adalah utang dagang di Desember yang dialihkan ke Januari. Utang dagangnya, bayar pembeliannya. Sehingga pembelian di bulan Januari itu juga dipindahkan ke bulan Februari. Begitu juga dengan Februari dipindahkan ke Maret. Pembelian ini apa? Pembelian adalah barang siap dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang awal. Gue harap ini suaranya jelas ya. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal membuat ini anggaran beban penjualan dan administrasi. Nih, anggaran penjualan dan administrasi untuk triwulan pertama 2017 Januari, Februari, Maret. Penjualan tadi sudah dianggarkan 120 untuk Januari, 130 untuk Februari dan Maret yang 115. Beban penjualan dan administrasi 10% dikali penjualan ini ada di ketentuan di atas tadi yang Ibu sudah bacakan, kita bacakan di awal yaitu 10% dari penjualan, 10% dari 120 yaitu 12.000, 10% dari 130 yaitu 13.000 dan 10% dari Maret yaitu 11.500. Biaya tetapnya itu tetap 25.000. Ini juga sudah ditentukan di soal yang tadi di atas. Beban penghapusan piutang tadi berapa persen dari penjualan tiap bulan? Yaitu 1%. 1% dari 120 yaitu 1.200. 1% dari Februari yaitu 130 dan 1% dari 115 yaitu 1.150. Jadi dapatlah dia beban usaha dari penambahan ini. Beban penghapusan piutang tadi berapa? Beban penghapusan piutang ini 1.200, 1.300 dan 1.150 ditambah dengan beban depresiasi, beban depresi. Ini juga sudah dijelaskan tadi di atas. Sehingga beban usaha tidak tunai. Kenapa tidak tunai? Karena nggak ngeluarin duit untuk beban ini kan. Yaitu segini setiap bulannya. Sehingga beban usaha tunai B dikurang E. B kurang E. B-nya ini berapa? 38.200 dikurangi E. Beban usaha tidak tunai sehingga beban usaha tunainya yang perlu ngeluarin duit yaitu 31.000 untuk bulan Januari dan seterusnya. Beban usaha jadi dilihat dulu semua beban usahanya berapa kemudian dikurangi beban usaha tidak tunai itulah beban usaha tunai. Selanjutnya kita menghitung yang terakhir ya anggaran labor. Nanti sisanya kita bahas lagi gitu Mas. Kita lanjutkan. Nah nanti di kelas pada saat kita melanjutkan materi ini kalian nanya, Bu yang ini paham tabel yang hitungnya gimana Bu? Tolong ulangi di kelas. Ya. Oke ini jualannya. Angka yang selalu diulang dari tadi 120, 130, 115. Totalnya dalam triwulan ini. Harga pokok penjualan ini sudah ada tadi di atas ya. Berarti laba kotornya berapa? 120 dikurangi 78. Laba kotor dikurangi beban usaha. Beban usahanya berapa?
38.200 nih. 38.200 untuk Januari. 38.200. Bunganya 100. Bunganya itu dapat dari mana? Bunga setiap bulan 100 dihitung dari ini juga ada tadi di soal. 12% dikali 10.000. Dia ngutangnya 10.000. Bunganya 12%. Maka tiap bulan dia bayar bunga 100. Tiap bulan dia bayar bunga 1% sehingga selama setahun totalnya 12%. Sehingga dapatnya 100. Dia bayar bunga. Jadi laba sebelum pajaknya adalah 3.700. Jadi cara menghitung laba sebelum pajak adalah penjualannya berapa dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kalau udah dapat laba kotor, kurangi lagi yang namanya beban usaha. Kalau beban usahanya udah dapet, dikurangi sama beban bunga. Dapatlah dia laba sebelum pajak. Sudah itu saja dari Ibu. Silakan dicatat dan di resume. Kita ini Ibu upload di YouTube dan akan kita bahas kelanjutan dari bab ini insya Allah di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resumenya dibawa aja di kelas.